Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Pada kesempatan kali ini, mari kita sekali lagi belajar mengenai halal haram. Ya, halal haram terutama bagian makanan yang untuk dikonsumsi oleh kita semua. Sebab apa? Ketika kita makan haram, maka hati kita akan menjadi keras, ya, dan sulit untuk menerima nasihat. Ya, hati keras terus hatinya mati sehingga tidak bisa menerima lagi mau'idhah gitu ya. Itu pentingnya. Ada sebuah makalah juga ya, bahwasanya orang itu imannya akan senantiasa bertambah selagi malam yakulil haram, selagi tidak makan makanan yang haram. Itulah pentingnya mengapa kita perlu belajar mengenai halal haram suatu makanan. Nah, beberapa hari kemarin ada WA masuk bahwasanya bagaimana hukum mengkonsumsi telur semacam telur burung hantu atau telur buaya. Itu gimana sih hukumnya? Supaya Anda lebih mantap lagi, sebelum kita jawab, kita baca teks dari literatur kitab fikih dulu yuk. Yang sudah saya rangkum di sini dari kitab I'anah ya. Tunda poinnya aja wa kadza bidun ghairu ma'kulin wa yahillu akluhu 'alal ashah. Wa qawluhu yahillu akluhu qala fit tuhfah malam yu'lam dararuhu. Jadi artinya begini, begitu pula hukumnya suci yaitu telur yang dagingnya itu tidak bisa dimakan. Ya. Telur dari binatang yang dagingnya tidak bisa dimakan itu hukumnya suci. Dan wayahillu akluhu itu boleh dimakan. Menurut siapa? Alal ashah, menurut kaul yang lebih sahih. Ya. Dan Ibnu Hajar, Syekh Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfah itu menambahi keterangan malam yu'lam dararuhu. Ya. Selagi tidak diketahui adanya bahaya. Gitu ya. Nah, di dalam kitab Nihayatul Zain itu juga dikatakan ada penjelasan begini, idza fasadal bid bihaitsu la yasluhu litakhalluq bahwa najisun. Ketika telur itu sudah rusak sehingga tidak ada kemungkinan untuk hidup, ya, maka itu hukumnya najis. Jadi ini sekaligus penguat daripada kata-kata atau penjelasan yang atas tadi di dalam kitab I'anah, khairu ma'kulin wa yahillu akluh. Itu selagi tidak rusak, ya. Kalau sudah rusak, ya sudah tidak mungkin bisa menetas, itu maka hukumnya najis, ya. Begitu pula telur bangkai, ya, telur bangkai. Apalagi bangkai sekalipun bangkai daripada binatang yang sebenarnya dagingnya boleh dimakan, itu pun tidak halal, ya. Dan selain itu, wa ba'da dzalik thahirun, ma'kulun, suci dan boleh dimakan. Walau min hayawanin ghairi ma'kulin, walaupun itu dari binatang yang tidak bisa dimakan dagingnya. Ya. Kemudian di situ diceritakan contoh-contoh binatangnya, termasuk buaya, termasuk gagak, termasuk raja wali. Ila angkol illa bidul hayati. Ada pengecualian, yaitu telur ular, ya. Telur ular ini hukumnya haram dimakan. Kesimpulannya, telur dari binatang, sekalipun itu binatang yang dagingnya itu tidak halal dimakan, maka telurnya dihukumi suci dan boleh dimakan, ya. Kecuali telur ular dan telur yang sudah rusak, ya. Ingat sekali lagi, binatang suci yang dagingnya tidak bisa dimakan, maka telurnya hukumnya suci dan boleh dimakan, ya. Berarti jelas ketika binatang
suci dagingnya boleh dimakan, ya telurnya pasti boleh dimakan. Kenapa ada kata-kata binatang suci? Ini untuk mengecualikan yang tidak suci, semacam anjing, babi, itu kan ya binatang yang enggak suci gitu. Nah, kiranya jelas ya. Semoga bisa dipahami. Bagi yang belum paham, silakan tulis di kolom komentar. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.